interaksi ya tentang tanya jawab pada Ustadz, pada teman-teman semuanya yang ingin bertanya untuk lebih jauhnya tentang Tazkiyatun Nafs ini, silahkan. Atau mungkin ada yang di luar konteks materi ini, silahkan juga ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang materi ini. Fadol, silahkan teman-teman yang mau bertanya. Ya, langsung nanti dijawab oleh Ustadz Abu Sofwan. Ustaz. Assalamualaikum Agus, warahmatullahi wabarakatuh. Agus Budianto, Fadol, Fadol. Saya mau nanya Ustaz ya, tadi Ustaz jelasin masalah nafsi itu adalah sifat di nanti kita di akhirat. Kalau kita lihat eh, baca hadis kan, misalkan anak kita kan hafiz Quran dan dia kan akan nanti mengajak keluarganya itu untuk masuk surga. Itu bagaimana itu sifatnya Ustaz? Ya, Kebaikan-kebaikannya. jadi ada hadis memang ya, kalau orang anak yang hafiz Quran itu nanti akan menanti kita ya di pintu surga dengan membawa mahkota. Nanti mahkota itu diletakkan di kepala orang tuanya. Ya, itu memang ada hadisnya. Jadi pertanyaan antum apanya ini? Sifat nafsi ini tadi kan bilang Ustaz hanya di akhirat. Ya, Kalau nafsi-nafsi dia itu mengajak adalah pada saat hisab. oh Jadi pada saat hisab. iya, jadi pada saat hisab dari bi'tsah, dari kebangkitan ya, proses itu kan ada prosesnya kan? Ya, ada prosesnya kebangkitan di Yaumul Mahsyar, kemudian ya jalan Sirat dan kemudian dihisab, ditimbang, itu semua prosesnya. Nah, nanti hadis itu ya itu setelah proses itu semua. Karena anak yang hafiz Quran itu akan menjadi jaminan garansi orang tuanya. Nggak mungkin orang tua yang nggak soleh ingin anaknya jadi hafiz Quran. Pasti orang tua yang soleh lah yang ingin anaknya menjadi hafiz Quran. Ya. Jadi itu memang ada hadis. Dan nanti disambutlah di pintu surga oleh anaknya yang hafiz Quran itu membawa mahkota kemudian diberikan kepada orang tuanya. Letakkan mahkota itu di kepalanya. Jadi beruntung ya anak kita yang punya anak itu hafiz Quran. Itu udah ada istilahnya jaminan lah itu. Nah, sekarang yang selainnya apa jaminannya? Ya, gitu. Ya, Ada lagi? Jelas jadi Pak. sekali lagi nafsi-nafsi itu pada saat kebangkitan sampai hisab. Nanti begitu hisab kan selesai. Hisab itu apakah masuk neraka, masuk surga, masuk neraka dulu sementara, setelah itu masuk surga, atau masuk surga langsung. Intinya nanti ya orang yang punya anak hafiz Quran dan benar ya hafalannya ikhlas ya dari ridha Allah itu akan menyambutnya di pintu surga. Allah alam bisawab. Itu ya Pak Agus ya. Siap, siap. Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Ini Ya. tentang materi Tazkiyatun Nafs ini. Pertanyaan ini masih berkaitan dengan 2 pekan yang lalu, pertanyaan dari Brio ya. Bahwasanya kita mati ini antara husnul khotimah dan su'ul khotimah. Terus tentang su'ul khotimah ini yang kemarin dikatakan oleh Brio itu, bagaimana nanti dihisapnya? Bagaimana nanti dihisapnya gitu. Kita ketahui bahwasanya dari sejarah Sirah ya Nabawiyah bahwasanya ada seorang sahabat, ada seorang zamannya Rasul, dia suul khotimah, artinya dia mati dengan kurang baik, dia mati dengan bermaksiat ya, dengan di luar Islam. Gitu. Padahal dia seorang yang tahfiz Quran, seorang muajin yang rajin ibadah, tapi dia matinya adalah dengan kurang baik gitu, dengan tidak baik gitu. Dan Dengan ada lagi kisah. gara-gara wanita yang Kristen dia pindah agama, ada tuh kan? Ya itu ada itu yang maksud saya yang itu. Yang meninggal karena dia walaupun dihabis dia seorang muazin menghafal Quran, tapi dia karena tergoda oleh seorang non muslim dan dia mau menikahi dan diberikan syarat oleh si wanita ini
untuk keluar dari agama. Misalnya dia keluar dan dia akhirnya suul khotimah. Banyak lagi kan kemarin Ustadz ceritakan juga orang yang mati suul khotimah karena walaupun dia berjihad di jalan Allah, tapi dia niatnya berbeda, sehingga dia suul khotimah gitu. Nah ini bagaimana hisabnya itu? Apakah berlaku ya? Dihitung dia kebaikan-kebaikan dari awalnya karena akhirnya dia suul dengan kematian yang kurang bagus, apakah hilang gitu apa amal-amal dia yang lalu gitu? Bagaimana gitu? Apakah tetap ada yaumul hisab untuk dia untuk diperhitungkan antara amal baiknya yang sudah dia kerjakan dengan akhirnya itu dia justru suul khotimah gitu. Mana Ustaz? Itu kaitannya dengan pertanyaan Priyo yang kayak orang yang kemarin kurang apa namanya? Saya pikir maksudnya Priyo gitu ya. Akhirnya Iya. dia suul tapi ada kebaikan-kebaikan yang harus dihisap nanti yaumul hisab gitu. Baik, Ustaz, Tapi itu aja. Hamzah, konteksnya jangan larikan ke kekafiran, tapi konteksnya dalam muslim tapi suul khotimah gitu Ustaz. Ya. Apakah terkait dengan surat Al-Zalzalah 2 ayat terakhir itu kan Ustaz? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, Itu, Ustaz. penekanan saya adalah ada hisab. Yaumul hisabnya itu apakah dia masih diperhitungkan kebaikan-kebaikan dia walaupun dia matinya adalah mati yang tidak baik dengan kejahatan, waktu kejahatan dengan kemungkaran itu. Murtad katakan kalau dari sejarah itu. Enggak, kalau sudah murtad kan sudah selesai, nggak ada urusan lagi dengan apa namanya amal-amal kita karena sudah keluar dari Islam kan. Tapi kalau dari Muslim ya, tapi suul khotimah kan harus dihitung lagi kan, maksud saya begitu. Ya. Walaupun tadi dia seorang hafiz, seorang muadzin, seorang yang beribadah, ketika matinya karena murtad ya tetap hilang gitu amal-amal yang hilang. Kalau itu hilang. Jadi gini, apa namanya? Ada yang kafir ya. Jadi kalau orang Islam kemudian dia murtad, ya habis sudah nol. Ya, masuk neraka langsung. Kayak ngisi bensin dong kembali ke nol. Nol. Tapi kalau dia apa namanya suul khotimahnya itu tidak ada kemusyrikan ya, tapi karena kebanyakan dosa, ya itu nanti ada hisabnya. Gitu ya. Iya. Jadi apa akhirnya itu ya, akhir hidup itu kan menjadi representatif seseorang. Jadi Rasulullah SAW itu pernah mengatakan al-amalu bi khawatimihi, ya, atau al-amalu bi khawatimiha. Jadi kalau mau lihat seseorang itu representatifnya gimana, lihat akhirnya gimana. Ada orang kita nggak boleh berbangga dengan amal kita dulu ya, belum tentu terakhirnya kita itu suul gitu. Husnul. Siapa yang tahu besok yang terjadi pada kita? Suul khotimah. Siapa tahu kita suul gitu. Iya, siapa yang tahu ya akan nasib kita. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ya mata taksibu apa tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Jadi gimana mensikapi hal ini? Mensikapi hal ini ya kita fokuslah ya terhadap amal-amal kebaikan kita yang sudah kita lakukan, berusaha untuk isbat dan istiqomah, ya dawam, ya kayak Hamzah ini kan jam 2 tiap malam bangun saya lihat ya udah bangun rame di WA. Ya nggak apa-apa itu karena memang umurnya udah segitu, memang jam 2 jam 3 ini umur kita. Ada niat yang lain Ustaz. Ada niat yang lain Ustaz bikin kue. Itu nyambinya bikin kue ya. Kalau bikin kue jam 3 kan sayang kalau nggak dipakai. Iya nggak apa-apa lah. Artinya hal-hal yang baik seperti ini harus dipertahankan. Ya. Makanya kita harus berdoa agar supaya diberi nanti rezeki husnul khotimah wa marzuqni. Ya husnul khotimah itu jangan lupa. Dan yang kedua juga jangan merasa sudah lebih baik dari orang lain. Wala tuzakku anfusakum. Kita tahajud terus, saum terus ya. Kita baca Quran. Tampaklah di wajah kita ya ciri-ciri kesolehan. Kemudian kita jadi pongoh, sombong.
ditegur orang kagak mau, ya maunya disalamin melulu, ya kagak mau menyalami. Kan ada orang begitu, ya maunya kasih salam duluan, kagak mau menyalami duluan. Ya padahal ya salam itu yang harus dicuri. Kita harus mencuri lebih dulu kalau memberikan salam pada orang. Ya, tapi kan ada orang yang merasa, wah jumawa dengan amal-amal solehnya, itu udah berbahaya. Ya, nah, jadi orang nanti yang dihitung itu yang ketika dia suul khotimah itu tidak menggugurkan keislamannya. Ya, misalkan ini orang nggak pernah sholat, hampir sepanjang hidupnya sampai mati juga kagak sholat. Nah, dia kagak melaksanakan sholat itu harus dilihat apakah memang dia tidak punya ilmunya, nggak bisa melaksanakan sholat, atau memang dia mengingkari bahwa sholat itu tidak wajib bagi dia. Ini dua hal yang hukumnya berbeda. Kalau yang pertama, dia itu ma'asyi aja, dia orang yang orang yang berdosa, tapi tidak mengeluarkannya dari Islam karena dia masih mengakui bahwa sholat itu wajib bagi dirinya. Tapi yang kedua ini, ya ketika dia mengatakan Islam sholat nggak wajib gitu kan, itu sudah mengeluarkannya dari Islam. Gitu. Berarti Ya. yang tadi sahabat Nabi berjihad melenceng dari niatnya, tapi dia kan belum keluarkan. Berarti dia belum keluar, jadi masih dihitung secara hisabnya di yaumul hisab nanti gitu. Bisa diartikan seperti itu, Ustaz. Ya sekarang dia waktu kisah yang mana nih yang dia murtad gara-gara wanita, ya? Yang gara-gara itu jihad, niatnya melenceng aja. Niatnya. Ya. Artinya dia nggak keluarkan dari Islam. Kalau dalam hadisnya kan itu dia masuk neraka dalam hadisnya. Iya. Kan tentang 3 orang yang beramal soleh, tapi amalannya untuk mencari popularitas, kepentingan dirinya sendiri. Yang pertama adalah orang yang membaca Quran kan, ya. Orang yang kedua orang menuntut ilmu, yang ketiga orang yang berjihad. Dia berjihad gara-gara apa? Supaya dikenal sebagai orang yang pemberani, orang yang gagah dan sebagainya. Ini kan masalah motif. Nah, kalau masalah motif, masalah niat, itu dia menggugurkan amal yang di dalamnya ada motivasi bukan karena Allah. Ya, dia hanya menggugurkan ya pahala amalan yang di dalamnya tidak karena Allah. Saat itu ya. Iya, dan tidak mengeluarkannya dari Islam. Tidak mengeluarkannya dari masih dihisab ya. Ya, masih dihisab. Nanti tinggal dihitung. Kecuali murtad. Murtad menghapuskan nilai amal seluruhnya. Sebagaimana orang dari luar Islam masuk Islam, ya itu dia menggugurkan seluruh amal buruknya. Ya, kira-kira bisa dipahami nggak Hamzah kira-kira? Iya, ya. Insya Allah paham. Yang penting dia walaupun suul dia tidak murtad masih dihitung gitu. Ya. Kalau sudah murtad, sudah keluar dari agama Allah ya. Kalau murtad habis sebelum mati dia juga ada suul khotimah. Yang murtad. Masih hidup tapi murtad. Ya udah suul khotimah itu udah. Ya amalnya udah hilang semua. Jadi apalah. Kan banyak begitu gara-gara fenomena bolak-balik itu. Dia bolak-balik ada. Ya ada hitungannya, ya. Ada yang mana begitu. Ya, dari Islam kemudian agama itu. Pindah agama, kemudian masuk lagi Islam, pindah lagi. Nah, dilihat yang terakhirnya ini di mana posisinya. Makanya Nabi mengatakan al-amalu bi khatimi. Amal-amal itu dilihat pada akhir. Ada orang yang dari awalnya baik, tengahnya baik, ujungnya nggak baik. Ada orang yang awalnya tidak baik, ya, tapi tengahnya tidak baik, tapi akhirnya baik. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Makanya doa Allahumma ya muqallibal qulub, ini itu harus terus dibaca. Ada yang lain lagi? Ikhwah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Basir. Ahlan, Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini kan berbicaranya lebih banyak ke arah tasawuf pada akhirnya. Sehingga mengomentari yang tadi, hisab itu hanya berlaku bagi orang-orang Islam. Kalau sudah tidak Islam, nggak ada lagi masalah hisab. Problem utamanya di sini adalah bagaimana kita meyakini dan merasakan bahwa hal yang bersifat amradul qulub itu lebih utama untuk kemudian dicarikan solusinya atau dicarikan obatnya ketimbang yang sifatnya adalah fisik. Banyak orang termasuk mungkin anak pribadi dan juga yang lainnya, kalau kemudian penyakit fisik itu menerpa, menjadi sangat khawatir yang tinggi, sehingga dokter seperti apapun juga dicari sampai kepada yang sifatnya adalah ahli, spesialis dan lain sebagainya. Namun di antara kita, khususnya anak pribadi, gitu kan, pada akhirnya terlena. Sekecil apapun penyakit hati itu kemudian menerpa, tidak dihiraukan. Sampai pada akhirnya hati kita mungkin menjadi keras, atau bahkan nauzubillah summa nauzubillah min zalik, kalau kemudian menjadi mati. Nah, ini apa parameternya atau barometernya, ukurannya bagi kita agar kita itu bisa menyegerakan diri mengobati amrodul qulub tersebut. Mungkin gitu, Ustadz Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi salah satu indikasi ya hati ini udah terserang penyakit itu adalah malas beribadah. Yang paling mentara itu. Ya, biasanya baca Quran 1 juz, ini berkurang setengah juz. Biasanya baca Quran setengah juz, ya ini cuma baca 1 halaman. Ya, akhirnya nggak baca. Jadi salah satu indikasinya hati itu terserang penyakit ya, baik hasad dan sebagainya. Itu menumpuk mengarah kepada ya, al-malal fil ibadah. Ini malas, semangat ibadah itu menurun. Ya, malas ke masjid. Biasa qiyamul lail, malas qiyamul lail. Ya, dan sebagainya. Bahkan sampai pada akhirnya nanti malas ikut taklim, malas ikut ngaji dan sebagainya. Ya, jadi itu ya indikasinya. Yang kedua indikasinya ya dia resah dan gelisah. Jadi kalau dia berpikir tentang kehidupan duniawinya, jadi tidak tenang jiwanya. Dalam umur-umur yang tua seperti kita ini masih aja pikirannya itu liar. Tahu nggak liar? Mana-mana sudah, ya dia nggak fokus pada Allah. Padahal umur-umur kita ini harusnya fokus pada Allah. Pikiran itu fokus pada Allah. Walaupun kita dalam keadaan bekerja, dalam keadaan membawa kendaraan, tetap hati dan pikiran itu fokus pada Allah. Ya, salah satunya ya dengan cara berzikir. Berzikir itu kan bisa lisanan, bisa qalban, bisa amal. Yang paling mudah itu bagi kita adalah ya merenung, melakukan perenungan pada setiap peristiwa yang ada di sekitar kita atau terhadap situasi kondisi yang melingkupi kita. Misalkan begini, antum lagi bawa kendaraan, bawa mobil. Antum berhenti di lampu merah, ada orang sudah tua, renta, ya kan? Itu meminta-minta. Ya, antum bisa merenung nggak tentang hal ini? Mungkin renungannya adalah, alhamdulillah saya tidak seperti dia. Ini peminta-minta ini mencari uang, meminta, ya mungkin dapatnya lumayan ya, tapi kan dia menjual agamanya. Bagaimana menjual agamanya? Kagak sholat. Kagak sholat. Sholat ditinggalkan. Ya, ada nggak pengemis yang sholat gitu? Pas waktu zuhur dia cari masjid. Ada kan? Ketahuan lu. Ya, jadi ini indikasinya dia mengejar dunia dengan menjual akhiratnya. Ini menjual dunia itu tidak karena dia dapat posisi
tinggi ya, jadi anggota dewan atau apa, bukan. Menjual agama itu ya bisa jadi gara-gara 1.000, 2.000 kita lalai melaksanakan kewajiban. Akhirnya bagaimana mengobatinya? Salah satunya ya, terus ya melakukan perenungan-perenungan terhadap berbagai hal yang ada di sekitar kita ambil ibrahnya. Kemudian kita jangan lagi ada obsesi dunia yang terlalu berlebihan dalam umur seperti ini. Ya, umur seperti ini kira-kira kalau kita mau ke jalurnya apa yang bisa kita dapatkan lagi? Ya, Hamzah kira-kira kalau Nggak ente ada mau sih. ngejar dunia lagi ini, kira-kira berapa hasilnya? Makan aja setir-setir. Ya, Makan Kalau aja memang 2 kali. Apa yang apa mau diiniin? apa Ustaz maksudnya kalau misalnya untuk indikasi insya Allah udah pada paham lah. Yang menjadi problem utamanya itu adalah bagaimana kita gitu kan bisa lebih mementingkan mengobati penyakit hati ketimbang ya. mengobati penyakit fisik itu loh maksudnya. Karena kalau misalnya indikasi-indikasi itu udah kita pahami semuanya. Kayak contoh soalnya ya ketika Allah mengatakan fafiru ilallah maka segeralah kemudian kalian menyegerakan diri gitu kan kembali kepada Allah. Nah, ini kan terhalang dengan penyakit hati. Dari mana kemudian penyakit hati itu muncul? Misalnya ketika Allah mengatakan fal yang juril ila ta'ami, bahwasanya setiap manusia itu harus melihat apa yang dia makan. Nah, ketika kemudian dia makan dengan makanan-makanan yang memiliki potensi rusaknya hati, sehingga muncullah indikasi-indikasi yang tadi dibicarakan. Malas gitu kan beribadah. Terjadi penurunan dalam bahasa kita futur lah gitu kan ya. Maka pada akhirnya itu yang terjadi. Nah, yang dipertanyakan di sini adalah bagaimana kita bisa mendorong diri kita pribadi khususnya anak pribadi gitu kan untuk lebih mementingkan ketika terasa bahwasanya itu adalah penyakit hati untuk segera kemudian mengobatinya, mencari eh, ahli atau dokter spesialis hati yang kemudian bisa mengobati agar penyakit hati tersebut kemudian tidak berkembang, gitu kan, tidak berkembang atau bahkan sampai kemudian melalaikan dirinya dan membunuh dirinya sehingga terjadilah yang tadi dibicarakan menjadi su'ul khotimah dalam kehidupannya. Nauzubillah min dzalik. Itu maksudnya. Afan. Ya, jadi harus membangun kesadaran. Antum merasa bahwa antum hatinya sedang down, itu sebuah karunia. Yang paling jelek adalah orang yang tidak menyadari bahwa ya hatinya itu sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya, ini yang paling buruk ini. Kenapa? Karena banyak melakukan maksiat. Dalam ayat itu kan dikatakan wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyatahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Innahum yasudduna 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini yang berbahaya ya. Barang siapa yang melakukan kemungkaran, maksiatan, maka Allah akan jadikan setan dalam dirinya itu bertambah-tambah dan menjadi korinnya, menjadi temannya, ya, yang senantiasa membisikkan ke dalam hatinya bahwa dia mendapat petunjuk, ya, dan berada dalam kebenaran. Ini yang berbahaya. Sebenarnya dia orang tersesat tapi merasa tidak tersesat. Nah, ketika kita merasa justru kita ini sudah menurun kondisi spiritual kita, ya kita harus bangkit. Ya, bagaimana caranya? Perbanyak sujud, di kasratis sujud. Itu yang paling utama. Di dalam sujud itulah kita berdoa. Ya, jadi bagus kalau punya kesadaran bahwa saya sedang menurun nih. Kok saya lebih memperhatikan ya penyakit yang sifatnya fisik ketimbang daripada hati. Ya, itu memang kebanyakan manusia. Karena kan manusia itu hidup di atas muka bumi
yang sifatnya ya itu sangat reaktif. Jadi kita ini kalau kekurangan hal yang sifatnya material, ya kita responnya lebih cepat ketimbang daripada kita kekurangan hal yang sifatnya spiritual. Kita belum udah meninggalkan sholat tahajud seminggu kayak biasa-biasa aja. Ya, tapi begitu kepala kita pusing nyari obat langsung kayak Paramek atau Bontrek ya sakit pala. Panadol, Aduh, tapi begitu kita saya seminggu dagorin, ya dagorin yang 15-an terus nih seminggu ya kagak bangun jam 3 ya. Bangunnya pas subuh atau ya setelah subuh bahkan malah saya bilang. Ya nggak aman-aman aja, nggak merasa sedih, nggak merasa duka, nggak merasa meriang gitu kan. Ya, kalau sudah begitu berarti memang ya obsesi kita masih obsesi dunia. Jadi bagus ya kalau kita punya perasaan seperti itu, kesadaran bahwa ya harusnya kita lebih mengutamakan apa namanya kebutuhan spiritual dan rohani kita. Tapi biasanya ya orang tuh kesadaran tentang hal ini itu di atas 50 tahun. 60 tahun itu pun kalau Allah kasih petunjuk. Kalau tidak ya seperti itu. Nah, alhamdulillah kita ya sudah sejak muda lah sudah memahami masalah-masalah seperti ini. Tinggal lagi konsistensi kita terus ya, konsistensi kita sampai nanti ya akhir daripada hidup kita kan gitu. Ya, Bashir ya kira-kira mungkin bisa sesuai apa enggak, Allah alam. Gimana kira-kira? Ya, cukuplah walaupun belum sampai kepada titiknya. Titiknya di mana? Enggak maksud mendingan anak nggak gini. puas, Ustaz. Jadi Mendingan nggak puas, maksud Ustaz. maksud Kalau nggak maksud puas anak nanti gini. besok nanya lagi, Ya itu mencari Kalau lagi biar besok. dulu. Biar dulu. saya Bashir coba monggo. Masih ada 19 menit lagi nih. Ya. Ya, Ustaz Basir, mangga mungkin ada yang perlu diinginkan dengan ini, dengan materi ini. Iya, kan begini. Penyakit hati itu adalah penyakit yang sangat luar biasa berbahaya. Ya, sehingga dasar penyakit hati itu adalah ketika kebohongan itu sudah menjadi sebuah tabiat dalam kehidupannya. Maka Allah katakan kan fi qulubihim marad fajadahumullahu marada walahum ajabun alimun bima kanu yakzibun. Bahwa seseorang itu bisa mendapatkan husnul khotimah kalau kebohongan itu sudah hilang pada dirinya. Sementara dia akan menjadi su'ul khotimah ketika kebohongan itu menjadi sebuah pelekatan pada dirinya masing-masing. Kita bisa berbohong pada diri kita sendiri, kita bisa berbohong pada orang lain dan lain sebagainya. Nah, sehingga sifat kebohongan ini yang pada akhirnya menjadi atau membawa kita kepada arah yang menjadi buruk. Intinya seperti itu. Nah, kesadaran-kesadaran yang harus kita bangun adalah bagaimana sebuah komunitas mampu kemudian menjadi payung atau menjadi rumah yang kuat bagi orang-orang yang berharap mendapatkan husnul khotimah dalam akhirnya, dalam kehidupan dia. Nah, sehingga itu yang tadi dikatakan bahwa sifat nafsi-nafsi itu hanya berlaku pada saat yaumul hisab, karena masing-masing orang itu hanya akan memperhatikan dirinya sendiri, sehingga anak berpaling kepada orang tuanya, orang tua berpaling kepada anaknya, istri berpaling kepada suaminya, karena masing-masing adalah memperhatikan dirinya sendiri, ya, sehingga dalam apa namanya dalam ceramahnya pun atau dalam khutbahnya iblis pun tidak mau disalahkan kan begitu. Ini yang Ana pahami secara apa namanya ya boleh jadi ini adalah sebuah kebodohan Ana pribadi. Intinya adalah bahwa bagaimana nih kita nih gitu, bagaimana kita ini bisa lebih mementingkan sekecil apapun penyakit hati itu segera diatasi.
Dan bagaimana kemudian teman-teman ikhwah-ikhwah yang lain itu ketika melihat saudaranya gitu, ketika melihat akhinya, ketika melihat keluarganya terbersit di dalam pergaulan tersebut ada yang namanya penyakit hati, bisa kemudian segera untuk memberikan watawasabil haq watawasabil sabr tersebut. Nah, ini maksudnya, karena kepedulian sekarang ini sudah menjadi barang langka buat kita bersama, kepedulian tersebut. Nah, jadi kita harus membangun bersama-sama bahwa mementingkan tazkiyatun nufus ini di atas hal-hal yang lain, itu kan apa namanya, sudah seharusnya dan selayaknya untuk kita kedepankan. Karena kan Rasulullah sendiri mengatakan bahwa banyaknya ibadah itu tidak menjamin kita itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, ila rahmatillah, kecuali Allah turunkan rahmat kepada kita. Ya, karena sesuatu hal yang sifatnya physically, ya itu kan berarti dihitung. Sesuatu yang fisiknya, yang sifatnya physically itu bisa dilihat. Nah, sesuatu yang bisa dilihat ini kadang-kadang menipu kita semuanya. Hal-hal yang kemudian tidak terlihat, yang pada akhirnya kita lupakan. Seperti yang tadi dibahas di dalam kajian antum, kan jelas sekali bahwa Allah tidak akan pernah melihat. Innallaha la yanzuru suwarikum. Ya kan? Allah tidak akan pernah melihat suara kamu, penampilan-penampilan kamu. Tidak pernah melihat wa amwalikum, kemudian juga harta benda yang kamu miliki seperti apa dan banyaknya bagaimana. Walakin akan tapi Allah, yang Allah lihat itu adalah apa? Qulubikum wa a'malikum, yaitu melihat bahwasanya hati-hati kalian semuanya, hati-hati kamu semuanya, dan juga amal yang didasari oleh hati tersebut. Sekarang ini fenomenanya adalah afan, gitu kan, fenomenanya adalah kita ini lebih cenderung gitu, lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya physically tadi, bukan yang bersifatnya kalbu, bukan yang bersifatnya hati. Ya, makanya pada akhirnya baik kita pribadi maupun kemudian orang lain gitu kan, terjebak gitu, terjebak dalam fenomena apa? Dalam fenomena permainan hati ini. Makanya wajar kemudian terjadi hal-hal yang seperti sekarang ini, kayak bencana. Ya, bencana ini kan kalau misalnya hatinya bersih, ya nggak mungkin lah dia mengatakan bahwa itu nggak ada campur tangan manusia gitu misalnya. Bahwa batang-batang pohon itu hanyut dikarenakan air gitu kan dan lain sebagainya. Nah, padahal sampai-sampai seorang ulama mengatakan Allah hanya menurunkan air, Allah tidak merubuhkan pepohonan, kasarnya seperti itu. Apalagi kemudian itu sudah terlihat bagaimana air itu bisa sederas itu kalau tidak didasari oleh ulah-ulah tangan manusia. Nah, hati di sini apa ya, seperti yang tadi digambarkan gitu, yang digambarkan bahwa ada 3 lapis dari mulai fuad, di mana fuad itu adalah sesuatu yang tidak bisa terbantahkan karena manusia tidak akan bisa keluar dari fuadnya, ya, karena dia adalah hati yang paling jujur, yang tersimpan secara basirah di dalam diri kita. Nah, kemudian sadar gitu kan, di mana sadar ini adalah sesuatu yang kemudian memberikan ruang yang lebih luas kepada kita untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan, ya, kebenaran. Sementara hawa lebih banyak mengarah kepada diri kita, itu adalah sesuatu yang kebalikannya. Nah, ini potret-potret yang seperti ini semestinya memberikan gambaran kepada kita semua bahwa hati itu adalah sesuatu yang amat sangat penting. Nah, gimana nih gitu kita bisa mendorong diri kita secara pribadi untuk gitu ya lebih mementingkan amalan hati ini dan membangun amalan-amalan yang lainnya dengan landasan amalan hati tersebut. Ya itu mungkin buat berikutnya lah gitu. Mohon maaf Afan Minkum ya, mau terlalu apa namanya ngejelimet mungkin atau terlalu panjang ya apa yang sudah ana
pertanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini Maulana bukan pertanyaan ya, tapi tambahan ilmu. Itu Hamzah. Jadi intinya sih bahwa ya kalau soal hati ya inisiatifnya harus dari diri kita sendiri. Tuh. Kalau lingkungan itu stimulan. Ya, tapi lingkungan itu harus kita upayakan. Misalkan kita bikin grup ini, grup veteran. Ya ini jangan dilihat hanya sekedar WA-WA-an, ya share-sharean, tapi juga intinya kita lihat dalam kerangka ya saling tawasi di antara kita. Baik. Pada cara seperti ini. Saling mengingatkan, karena siapa yang mau mengingatkan kita kecuali di antara kita. Nah, kalau sifat nafsi-nafsi itu jangan kita bangun di sini. Kalau nafsi-nafsi itu adalah sifat akhirat. Ya, Akhirat. dari dunia ini kita amal jama'i. Termasuk amal jama'i dalam kerangka kita menghidupkan hati. Ya, kita kemarin jalan misalkan kan, ya kita melihat pemandangan dan sebagainya. Ini kan sesuai dengan perintah Allah. Fasiru fil ardi, fanzuru kaifa kana aqibatu mukadzibin. Kan ada ayatnya itu kan surah Al-Imran. Fasiru fil ardi, jalanlah kamu ke atas muka bumi, lihat ya bagaimana kesudahan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi ketika kita berada pada lingkup ya komunitas kita, itu satu hal juga ya, untuk memelihara hati kita gitu kan. Makanya pada kelompok kita ini harusnya sifat-sifat penyakit hati sesama kita sudah hilang. Iri, hasad, dengki, benci, itu sudah lewatlah ya untuk kita. Walaupun mungkin ya selintasan ada, tapi tidak boleh kita tangkap dan kita masukkan dalam hati, kita pelihara sampai membesar. Jangan. Ya, lintasan itu pasti ada, namanya setan. Setan itu memang kerjanya memberikan lintasan pikiran, bisikan. Iwaswisi fi sudurin nas. Jadi ya ini kan upaya kita nih, upaya untuk memelihara kebersihan hati kita, semangat kita, ubudiyah kita kepada Allah, yang menyambung silaturahim di antara kita. Ya, ini yang perlu terus kita jaga dan pelihara. Ya, karena ya kalau dilihat umur-umur kita berapa lama lagi sih kira-kira kita? Wala alam bisawab. Ya Allah, misalnya oke lah, misalkan sekarang kita 60, 50, 60. Berapa lama lagi kita mau hidup? Kalau 70? ikutin Nabi 3 tahun lagi. Ya, Kalau kalau lihat sunnah 3 tahun lagi. Nabi kan Kalau itu sampai 63 itu bukan sunnah. bukan sunnah ya. Bukan Nabi, bukan. Artinya ukuran sekedar pembanding aja. Ya, boleh. Nabi aja 63 gitu. Nah, Iya. apakah kita sampai seperti Nabi 63? Kalau sampai alhamdulillah, apalagi kalau melebihi. Kalau dalam Antum keadaan berapa? takwa Antum berapa? 60 saya. Lihat lagi 3 tahun lagi itu masih ada. Iya. Jangan 3 tahun lagi, besok juga saya belum tentu ada. Karena kan memang kondisi saya berbagi tentang kondisi saya memang sudah sakit-sakitan yang saya sering bicarakan dengan teman-teman, bahwa saya penyakit yang dominan saya adalah asam urat dan osteoartritis ya. Saya nggak punya jantung, saya nggak punya penyakit lain selain dua itu. Tapi dilihat kondisi seperti ini, itu fluktuatif iman yajidu wa yanqus tuh ada gitu. Ketika saya sakit, betapa saya itu untuk beribadah datang ke masjid itu sulit, untuk sholat malam sulit, untuk tepat waktu ini sulit, karena saya merasakan sakit gitu. Dengan saya harus berobat, dengan saya harus minum obat gitu. Ya alhamdulillah kita punya jauzah, kita punya istri itu selalu mengingatkan gitu. Ketika kita sedang sakit, ketika kita down, diingatkan. Nah, kita juga punya komunitas, ya artinya kita tarbiyah, kita ada teman-teman yang baik-baik yang juga selain mengingatkan. Itu pada akhirnya kita kembali lagi semangat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dengan selain kita sholat di masjid, sholat malam dan lain sebagainya, kita selalu utamakan itu, karena saya sendiri merasakan 2014-2015 itu saya masih hidup apa tidak gitu ya. 2 tahun saya harus kondisi menyembuhkan, 4 bulan saya lumpuh gitu.
4 bulan saya lumpuh, 2 tahun pengobatan saya itu dimanapun saya berobat tuh, di Sinse di mana dengan pengobatan apapun, termasuk sekarang kena osteoartritis, saya berusaha gitu untuk mengobati, walaupun pada akhirnya nanti saya akan mati jaya, ya wallahu alam ya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentang Abasir ini tentang masalah hati kita dengan kondisi kita peduli dengan saudara-saudara kita. Alhamdulillah ya, di program yang sudah kita bicarakan di di pionir veteran masjid gitu. Insya Allah kita ada mempunyai program, nanti kita mungkin sudah kita laksanakan sepertinya, kita memberikan sumbangan duka cita ke Agus, ke Hamir, itu sudah dilaksanakan, walaupun pada saat itu belum terbentuk pengurusnya, kita otodidak aja, tiba-tiba aja kita mengumpulkan, tapi alhamdulillah terkumpul dengan baik, dengan cukup ya, perhatian dari teman-teman cukup banyak gitu. Nah, ini program yang kita peduli dengan sesama saudara kita, ya, mungkin dengan ketika ada yang sakit, ketika ada yang kena musibah sakit, maka kita akan memberikannya, entah itu dirawat, entah itu dalam kondisi sakit yang berkepanjangan, kita akan memberikan bantuan. Juga nanti kita akan memberikan bantuan sosial di hari raya kepada teman-teman yang kita sudah data, teman-teman yang yang akan diberikannya, dan bagaimana caranya sudah nanti kita akan rembukan di teman-teman gitu, insya Allah. Artinya kita WA ini bukan sekedar veteran nostalgia saja, tapi ada isinya, ada maknanya, saling mengingatkan ini dengan kita ngaji, dengan kita jalan-jalan tapi ngaji juga gitu kan, banyak itu sudah kita rencanakan ya nanti. Nah, seperti nanti yang 2 bulanan itu, Januari kita ke tempat Dadang, itu sudah dibuat estimasi biaya dana ya. Kita tetap pada intinya tidak memberatkan teman-teman, dan ketika dia tidak secara finansial tidak punya, maka tetap ikut. Kita akan mencoba untuk membantu ya, membantu teman-teman yang secara finansial tidak ada, kita tetap akan ikut sertakan gitu. Berusaha semua teman-teman bisa ikut gitu, karena kita rihlahnya itu kira bukan sekedar jasa dia, tapi ruhiyah juga kita. Itu aja ya. Ada yang lain atau kita cukup? Kita mulainya tadi jam 20 menit, sekarang sudah hampir jam 22, jam 10. Ada yang lain? Ini Cukup ada ya. Hairul tadi. Malam cukup. Cukup ya. Ada Hairul tadi, belum dibuka ini ya, fotonya belum dibuka, gambarnya, tapi sudah nggak ada sekarang. Saya pikir cukup ya. Jazakumullah khairan katsira kepada terutama Al-Ustadz ya, Abu Sofwan Haji Ade Khalifah, yang telah menjadi muajih ya, memberikan materi yang cukup berkesan dan cukup dalam ya. Mungkin kalau kita ulang-ulang materi Tazkiyatun Nafs ini, tetap ya tetap aktual ya, tetap hangat ya, tetap kita perlukan, karena memang hati kita ini terus bolak-balik ya, sehingga kita butuh penyegaran, butuh semangat dari teman-teman, dari kita sendiri, memberikan semangat spirit kita kepada diri kita sendiri, sehingga kita tetap menjadi orang yang baik, beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik, alhamdulillah, terima kasih juga yang sudah hadir semuanya ya. Kemarin tuh 15, sekarang ini saya lihat ada sekitar 11 ya. Saya catat 11 orang ya. Sudah berkurang, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita kumpul ya, kita bertatap muka, bertemu, saling menasihati, saling mengingatkan, juga saling peduli gitu ya. Kita tutup saja kajian atau pengajian veteran remaja Masjid Saiful Nasrani ini dengan membaca kafaratul majlis. Sama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu aja ya.